Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Tania Rahayu di channel YouTube aku Tania Rahayu. Kali ini aku mau ngajak teman-teman semua untuk membahas salah satu hal yang cukup penting hari ini di masa-masa ini, yakni tentang literasi media. Kita tahu ya, kita hari ini mengakses informasi melalui berbagai teknologi digital, mulai dari handphone, laptop, komputer, smartwatch misalnya, dan berbagai bentuk teknologi digital yang sekarang berkembang. Yang dari situ kita dipaksa untuk tahu dan paham betul mengenai literasi media supaya kita bisa menjadi masyarakat yang bisa memanfaatkan teknologi dengan baik. Salah satu yang aku mau bahas hari ini adalah fenomena di mana banyak yang ngomong ya, banyak yang bilang kalau remaja zaman sekarang jauh lebih rentan, jauh lebih lemah dari remaja atau masyarakat sebelumnya. Kenapa hal ini terjadi? Kalau diibaratkan kita lapar, terus kita sudah di depan mata kita sudah disajikan banyak sekali makanan, kita tinggal ngambil dan makan, kita nggak tahu gimana cara masak, gimana cara menyiapkan makanan, cara nuang ke mangkok, dan seterusnya. Itu terjadi pada kita hari ini dalam mengakses informasi. Banyak banget informasi sekarang dan kita gampang banget mengaksesnya, saking gampang dan instannya. Kita jadi tahu banyak hal tapi nggak mendalam. Kita cukup tahu berbagai macam hal tapi kita nggak benar-benar paham tentang hal-hal itu. Itu yang salah satu yang membuat kita jadi jauh lebih rentan dari orang-orang sebelum kita. Orang dulu itu kan kalau pengen tahu sesuatu harus baca buku dulu, baca koran, baca majalah, cari informasi di lapangan, observasi, wawancara, dan sebagainya. Beda sama kita yang hari ini semuanya gampang, tinggal klik, kita tahu banyak informasi. Tapi belum tentu kita bisa benar-benar paham tentang informasi yang kita dapetin. Nah dari situ kita bisa membedakan yang namanya media digital dan konvensional. Bahkan kita sekarang udah nggak terlalu familiar sama media konvensional karena media digital sekarang udah merangkap semua layanan, mulai dari telepon, kemudian email, surat menyurat, kemudian musik, televisi, radio, semua bisa jadi satu dalam satu perangkat teknologi. Beda sama dulu media konvensional ya, TV ada bentuknya sendiri, telepon ada bentuknya sendiri, radio ada mesinnya sendiri. Jadi perbedaan antara media digital dan media konvensional adalah kemudahan atau efektivitas penggunaan dari masing-masing media tersebut. Kita tentunya ya pasti pengennya yang praktis ya. Dengan satu HP aja kita bisa melakukan banyak hal. Kalau dulu media konvensional kita harus repot menyediakan berbagai perangkat. Tapi sekarang mudah, hanya satu perangkat saja kita bisa melakukan banyak hal. Nah dari berbagai informasi yang ada tadi, para ilmuwan mulai mengembangkan berbagai pendekatan untuk mengatasi kemungkinan-kemungkinan buruk dari berkembangnya teknologi media di masa ini, masa sekarang. Salah satunya adalah munculnya pendekatan protectionist model dan cultural studies model. Protectionist model itu adalah salah satu pendekatan yang membantu mencegah kemungkinan buruk terutama di kalangan rentan ya, anak-anak dan remaja, untuk mengakses hal-hal yang belum seharusnya diakses. Jadi pembatasan konten, pembatasan akses informasi itu adalah protectionist model. Dan ada lagi satu pendekatan yang bernama cultural studies model. Ini adalah suatu pendekatan yang menganggap bahwa masyarakat itu punya kapasitas yang cukup untuk membedakan informasi mana yang harus mereka akses. Ini sangat membantu untuk terutama tadi ya remaja dan anak-anak bisa mengklasifikasikan mana informasi yang harus diakses dan mana yang tidak perlu gitu. Tapi tetap saja setiap teori, setiap kemajuan pengetahuan pasti ada plus dan minusnya.
Nah, meskipun sekarang banyak pembatasan konten, misalnya konten dewasa dibatasi di Google misalnya, tapi ada banyak sekali cara bagi orang-orang untuk nyari jalan lain untuk mengakses hal-hal yang tidak seharusnya diakses, terutama misalnya anak-anak dan remaja. Kemudian aku mau beralih membahas tentang oligopoli media, di mana sekarang media itu dikuasai sama orang-orang yang punya media, yang punya kekuasaan, yang punya kekuatan. Mereka yang punya media adalah mereka yang punya kekuatan untuk membangun opini publik. Semakin besar medianya, semakin besar pengaruhnya, maka semakin besar kekuatannya, semakin besar kepemilikannya, maka semakin besar juga pengaruh terhadap masyarakat dalam beropini. Jadi misalnya siapa sih yang nggak tahu misalnya selebriti Raffi Ahmad gitu ya, dia udah punya media yang besar, punya konten yang sangat-sangat dikenal sama banyak orang. Banyak dari masyarakat kita yang mudah terpengaruh sama apa yang diinfluenskan oleh selebritis tersebut, misalnya Raffi dan Nagita. Begitu pula dengan misalnya pemilik media yang besar, misalnya channel MNC TV, MNC Group, atau misalnya Indosiar dan sebagainya. Itu semakin besar orang yang memiliki media, semakin berkuasa orang yang memiliki media, semakin mudah memengaruhi masyarakat. Ini sebenarnya cukup menyedihkan ya, karena kadang-kadang banyak dari mereka yang gak memberikan edukasi yang tepat untuk masyarakat. Kadang-kadang dari mereka justru hanya menjual informasi, atau sekarang ada istilah komodifikasi. Sesuai dengan istilahnya, komodifikasi berarti semua hal itu jadi komoditas atau bisa diperjualbelikan. Sekarang ada banyak sekali komodifikasi, beberapa diantaranya misalnya komodifikasi konten. Konten semuanya sekarang jadi hal yang diperjualbelikan. Orang melakukan segala cara untuk bisa punya konten yang bernilai mahal. Misalnya kayak ada orang yang rela mandi lumpur, rela jadi orang, pura-pura jadi orang gila hanya demi bisa jadi konten yang viral. Terus ada juga komodifikasi audiens. Sekarang orang bisa beli audiens, bisa beli pengikut ya misalnya. Terus ada juga komodifikasi budaya. Sekarang budaya itu bisa juga diperjualbelikan demi keuntungan. Biasanya ini berupa tradisi atau kebiasaan-kebiasaan yang khas dari suatu daerah atau wilayah yang kemudian dijual, yang kemudian jadi daya tarik untuk diperjualbelikan misalnya lewat media digital juga. Oke, dari beberapa hal yang tadi kita bahas, secara tidak langsung kita dituntut untuk lebih berhati-hati, lebih waspada, lebih teliti, lebih peka sama hal-hal yang ada di sekeliling kita, supaya kita bisa lebih paham konteks lebih mendalam tentang berbagai hal yang lagi kita akses, yang sedang kita cari, yang sedang kita dalami. Jangan sampai keberadaan teknologi justru yang harusnya memudahkan kita, tapi justru merusak kita. Untuk itu tetap berhati-hati dan tetap bersemangat untuk belajar tentang banyak hal. Aku pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.